96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah pukul 11. Jadi waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya hadir kembali menemani Anda selama kurang lebih 1 jam, sahabat, dengan tema yang berbeda setiap minggunya yang kita hadirkan untuk Anda, untuk kita edukasikan pada sahabat-sahabat Merkuri. Dan kali ini berkaitan dengan pentingnya konseling pranikah, ya, yang akan kita bahas, yang akan kita edukasikan pada sahabat-sahabat Merkuri. Dan untuk Anda bisa stay tune untuk mengikuti perbincangan ini melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Merkuri. Itu bisa Anda lakukan di www.merkurifm.id, dan Anda bisa juga sharing atau berkonsultasi bersama dengan narasumber di line telepon 5620096 atau di WhatsApp dan juga WhatsApp Messenger, sahabat, di 08173096. Sudah hadir di studio yang akan memberikan kita edukasi berkaitan dengan tema di perjalanan Rumah Sehat Surabaya, ada Dr. Arifandi Pambudi, spesialis obstetri dan ginekologi. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Mbak Enti. Terima kasih sudah hadir kembali memberikan kita edukasi terkait dengan hal yang tentunya harus dipahami, tidak hanya untuk yang akan mempersiapkan pernikahan, tapi untuk yang remaja putri, untuk masyarakat yang ada di luaran sana, bahwa mempersiapkan segala sesuatunya itu akan lebih baik gitu ya, Dok, ya. Kalau kita bicara tentang konseling pranikah, apa saja, Dok, aspek kesehatan yang harus dikonsultasikan berkaitan dengan, mungkin karena kita bicara tentang kandungan ya, obstetri dan ginekologi, apa yang harus diperhatikan atau yang diperiksa dari aspek-aspek untuk konseling pranikah ini, Dok? Ya, baik. Saya sapa dulu Sobat Merkuri, semoga kita selalu diberkahi rahmat dan kesehatan semuanya. Ya. Baik, pada kesempatan siang ini saya ingin sekedar sharing mengenai masalah konseling pranikah, atau biasa atau sebagai bahasa ilmiahnya itu adalah konseling prakonsepsi. Ya. Jadi prakonsepsi itu sebelum kehamilan. Ya. Nah, konseling prakonsepsi ini merupakan bagian dari ilmu kedokteran obstetrik yang berkecimpung di dalam preventif atau pencegahan. Ya. Jadi secara definisi bahwa konseling prakonsepsi itu merupakan suatu rangkaian layanan, jadi layanannya cukup banyak ya, rangkaian layanan yang diberikan pada pasangan usia subur, ya, baik itu wanita maupun prianya, ya, yang bertujuan untuk mengoptimalkan kehamilan yang dan sehat, ya. Dan ini dimulai dari pada fase masa subur, ya, kemudian sebelum kehamilan, kemudian pada saat kehamilan, ya, untuk mencapai kondisi yang optimal. Nah, di situ. Jadi layanan yang diberikan ya cukup banyak, cukup komprehensif ya, tergantung dari pasangan dari yang akan menikah tersebut, karena kita bagi pasangan menikah ini yaitu pada wanita yang belum pernah menikah atau yang sudah pernah menikah. Nanti di situ ada perbedaannya nanti di situ pada pelayanannya. Bukan hanya untuk yang baru pertama kali menikah, tapi ini konseling pranikah juga dilakukan meskipun ini yang mungkin pernikahan yang kedua gitu ya, Dok, ya? Ya, seperti itu. Itu ada perbedaan mendasar nggak sih, Dok? Tujuan daripada konseling pranikah ini adalah satu, untuk mencapai kondisi kehamilan yang sehat dan optimal. Kemudian yang kedua, mencegah terjadinya kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah mendeteksi adanya kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit yang akan timbul yang terkait dengan di bidang obstetri. Ya. Kemudian yang keempat adalah asupan nutrisi yang sehat. Yang kelima adalah asuhan dalam perilaku hidup dan sehat. Di sini termasuk juga olahraga, kemudian pengaturan dalam lifestyle, ya. Kemudian yang keenam adalah vaksinasi, ya.
Ya. Kemudian yang ketujuh berupa layanan konseling genetik ya atau pemeriksaan genetik ya, meskipun jarang ya di Indonesia ya, tapi kalau di negara maju ini mungkin sudah rutin untuk dilakukan pemeriksaan genetik. Dan yang terakhir adalah asuhan terhadap psikologis pada kedua pasangan untuk persiapan nanti sebagai orang tua, dimulai dari masa nifas sampai dengan orang tua nanti persiapannya begitu itu. Jadi tujuannya yang utama adalah untuk screening terhadap risiko-risiko yang akan terjadi pada saat nanti terjadinya kehamilan. Nah, karena melihat riwayat sebelumnya dulu pada abad ke-20 ya. Jadi pada abad ke-20 dulu itu pada ibu-ibu hamil, ibu yang akan hamil yang memiliki resiko penyakit-penyakit tertentu itu dilarang untuk hamil. Karena pada zaman dulu itu, pada waktu zaman abad itu angka kematian ibunya sangat tinggi sekali ya. Pengobatannya masih belum optimal, penanganannya juga belum optimal, sehingga dengan berkembangnya kemajuan teknologi, kemajuan di bidang pengobatan dan terapi, maka perlahan-lahan angka penyakit-penyakit pada kehamilan itu misalnya kayak kencing manis dalam kehamilan atau diabetes, hipertensi, penyakit tiroid, kemudian penyakit-penyakit genetik lainnya itu sudah mulai bisa ditangkal. Tapi ini di negara Eropa ya ceritanya ceritanya masih di negara Eropa, sehingga angka kematian ibu perlahan-lahan dapat diturunkan. Nah, dengan berkembangnya kemajuan tersebut, maka untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang terjadi yang terkait dalam kehamilan itu, maka dilakukan usaha preventif, usaha pencegahan, dan usaha pencegahan ini dilakukan di hulu sekali, di awal sekali, yaitu berupa konseling prakonsepsi ini. Ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jika ditemukan mungkin akan lebih awal penanganan gitu ya, Dok ya. Jika ada hal-hal dari kedua pihak, ini bisa didiskusikan jalan keluarnya seperti apa. Jadi itu juga mempersiapkan secara psikologis segala sesuatunya supaya di awal lebih gamblang kondisinya seperti apa dari kedua pasangan itu tadi ya, Dok. Betul. Dari tujuan melakukan konseling pranikah itu atau istilahnya adalah prakonsepsi. Iya. Jadi ibaratnya itu kalau kita aja mau bikin suatu rumah ya, nah itu aja kita perlu konsultasi, baik itu dari yang mulai dari level bawah tukang bangunannya sampai dengan arsitek dan lain sebagainya. Kemudian bahan dasarnya apa, kemudian apa yang mau dipakai dan lain sebagainya. Demikian juga dengan menyiapkan suatu janin yang akan nanti sebagai keturunan kita di masa depan ya, pasti perlu juga suatu konseling atau diskusi bersama. Membangun rumah itu kan butuh hal yang kokoh gitu ya, segala sesuatunya gitu ya. Jadi kita bisa memilih mau yang seperti apa gitu ya, sahabat. Ini yang harus dipahami terkait dengan pentingnya konseling pranikah, sahabat. Karena salah satu tujuan mereka adalah untuk menghadirkan keturunan itu ya, Dok ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi, kenapa mungkin masih banyak yang berpikir ini kan istilahnya niat baik atau apapun yang dilakukan oleh pasangan ini. Tapi yang harus dipahami adalah kenapa menjadi penting bagi pasangan-pasangan di luar sana untuk mengetahui kondisi reproduksi dari masing-masing sebelum melakukan pernikahan. Apa yang harus jadi catatan sih, Dok, bagi para calon pengantin ini untuk mengetahui berkaitan dengan kesehatan reproduksi? Apakah nanti akan berpengaruh dengan kehidupannya atau seperti apa yang harus jadi catatan-catatan? Ya, jadi kembali lagi, jadi masalah manfaat ya, manfaat dari konseling pranikah ini yang pertama, jadi yang perlu diperhatikan pada saat nanti konseling itu kita lakukan yang pertama adalah anamnesa ya, anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian baru kita lakukan pemeriksaan yang lain apabila ditemukan adanya suatu kelainan-kelainan. Nah, dimulai daripada anamnesa atau tanya jawab, kita lihat dari riwayat
riwayat pasien. Riwayat pasien ini meliputi dari riwayat reproduksinya, bagaimana kesuburannya, ya kesuburan ini bisa kita lihat dari siklus menstruasinya, kemudian adakah keluhan nyeri saat menstruasi, apakah ada benjolan yang timbul, bagaimana juga dengan frekuensi menstruasinya, teratur apa enggak, ya seperti itu. Jadi yang pertama. Kemudian kita lihat juga dengan selain untuk menstruasi itu kita lihat juga adanya riwayat dari penyakit-penyakit sebelumnya, riwayat penyakit sebelumnya, misalnya dari keluarga, kita tanya dari keluarga apakah ada kencing manis, apakah ada darah tinggi, apakah ada penyakit gondok dan lain sebagainya, ya. Jadi kita breakdown satu persatu. Kemudian yang kedua dari riwayat sosial, yaitu yang pertama yang paling penting adalah usia. Nah ini tadi masalah usia. Jadi pada yang mungkin sudah pernah memiliki momongan, kemudian karena yang kedua ini ternyata ingin mendapatkan keturunan kembali, ya perlunya konseling di sini. Karena faktor usia ini sangat penting sekali. Beberapa jurnal penelitian semuanya menyampaikan bahwa pada usia yang lebih dari 35 tahun, nah ini sangat rawan untuk terjadinya konsepsi, sehingga perlu deteksi yang dini. Rawan ini bukan berarti terus sudah pasti akan terjadi kelainan dan lain sebagainya, tidak. Tapi perlunya untuk konseling. Jadi perlunya untuk mendeteksi apakah ada kelainan-kelainan yang terjadi. Ya. Kemudian adanya riwayat medis dari pasien. Misalnya ada penyakit-penyakit yang diturunkan, seperti ada keturunan dari adanya kelainan-kelainan bawaan dari keluarga kelainan bawaan, misalnya Down syndrome, ya, kemudian kelainan darah, thalassemia, ya. Nah itu perlu ada suatu pemeriksaan yang lebih mendetail lagi kalau memang ada riwayat itu. Jadi perlu juga ada keterbukaan, ya, dari kedua pasangan perlu ada keterbukaan. Tidak cuma dari kita aja yang menanyakan. Kalau nggak terbuka ya nggak bisa nggak bisa optimal di sini, ya, di situ. Terus kemudian termasuk juga nantinya pengaturan pola hidup sehatnya, ya, termasuk juga pekerjaan, apakah ada paparan terhadap bahan-bahan tertentu, misalnya pekerja pabrik dan lain sebagainya, itu juga akan berpengaruh. Kemudian pengaturan hidup sehat, nutrisi, kemudian imunisasi, apakah sudah melakukan imunisasi, misalnya imunisasi rubella, varicella, ya, DPT, ya, kemudian TT itu juga, ya. Nah itu juga. Jadi dilihat dari satu persatu. Nah apabila ternyata didapatkan adanya suatu hal-hal yang perlu diterapi, maka kita lakukan pemeriksaan. Nah pemeriksaan di sini dimulai dari kalau yang pada wanita kita lakukan USG, ya. Mungkin pertama ini aja dulu, jadi dari menstruasi, kemudian kita lakukan pemeriksaan USG untuk melihat bagaimana kondisi organ reproduksi secara keseluruhan, ya, dari situ. Kemudian juga pemeriksaan terhadap pemeriksaan darah, ya, pemeriksaan laborat, pemeriksaan darah terhadap penyakit-penyakit infeksi. Misalnya TORS itu, ya, tokso, rubella, ya, yang banyak menyebabkan terjadinya kelainan-kelainan bawaan. Kemudian bisa juga ditambahkan apabila memang ada faktor risiko, misalnya penyakit-penyakit menular seksual, HIV, ya, itu juga sudah rutin di layanan primer, di puskesmas pun juga pemeriksaan HIV juga sudah rutin semuanya, hepatitis, ya, itu pun juga sudah rutin. Nah, setelah itu pada pria juga bisa dilakukan pemeriksaan, termasuk cek gula darah, ya. Cek gula darah itu juga penting apabila dari keluarga memang ada riwayat keturunan, ya, karena ini juga cukup banyak ini, ya, riwayat gula darah. Kemudian pada pria, bahkan kalau pria pun juga sama, akan dilakukan tes pemeriksaan screening terhadap infeksi itu, serta bila berkenan, ya, sampai dengan cek sperma analisa. Jangan sampai setelah menikah, setelah bertahun-tahun belum dapat keturunan, ternyata dari awal diketahui adanya kelainan pada pemeriksaan spermanya atau kelainan pada sperma tersebut. Ya.
Kadang kan kalau di masyarakat kita kalau belum dapat momongan yang perempuan yang jadi objek utama ya dok ya. Padahal karena ini bikinnya berdua jadi ada 50% dari yang laki, 50% dari perempuan gitu ya dok ya. Itu yang juga harus dilakukan konseling pranikah sahabat. Tidak hanya perempuan saja tapi laki-laki juga penting. Laki-laki juga penting. Satu lagi tadi mengenai dari lifestyle tadi termasuk juga ini berat badan. Ya, ada yang berat badannya rendah sekali di bawah IMT ya kurang dari 18,5 atau bahkan yang obesitas yang lebih dari 30 kalau secara perhitungannya. Nah, ini juga perlu dilakukan penanganan sejak dini ya supaya untuk bisa mendapatkan kehamilan yang optimal karena kita ketahui bahwa peningkatan berat badan ini sangat berisiko untuk timbulnya penyakit-penyakit dalam kehamilan gitu. Dan yang terakhir pemberian asam folat. Nah, jadi pada pasangan-pasangan ini sudah rutin kita berikan asam folat ya dengan dosis 400 mikrogram selama 3 bulan paling tidak sebelum untuk mendapatkan konsepsi karena diketahui bahwa dengan pemberian asam folat selama paling enggak 3 bulan itu bisa menurunkan hampir di atas 80% terjadinya kelainan-kelainan bawaan. Ya, termasuk juga nutrisinya di sini, olahraga dan sebagainya. Ini salah satu upaya preventif ya sahabat untuk bisa menghadirkan buah hati yang lebih baik ke depannya karena di era sekarang ini kadang orang berpikir kok banyak banget ya gangguan-gangguan pada kehamilan janin yang bermasalah. Ini salah satu upaya ya sahabat dari konseling pranikah untuk bisa menghasilkan buah hati yang paling tidak sehat gitu ya sahabat. Itu salah satu upaya dan juga menekan angka kematian ibu. Betul. Itu tuh yang utama. Kita akan ke jeda iklan dan Anda bisa sharing bertanya bersama dengan Dr. Arifandi Pambudi SPOG berkaitan dengan pentingnya konseling pranikah di line telepon 562-0096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 0817300906. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat. 96 FM Merkuri sahabat dan masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu kali ini kita membahas pentingnya konseling pranikah bersama dengan Dr. Arifandi Pambudi SPOG spesialis obstetri dan ginekologi. Ya ini sudah ada yang masuk melalui WhatsApp Messenger-nya Merkuri. Pemeriksaan atau konseling pranikah ini bisa dilakukan di fasilitas kesehatan saja atau di rumah sakit besar dan apa saja perbedaannya dari pemeriksaan atau konseling pranikah ini antara di Vaskes dan juga rumah sakit besar, Dok? Ya, jadi terima kasih. Jadi konseling pranikah ini ya runtutannya bisa dilakukan di mana saja ya. Bisa secara informal ataupun secara formal. Secara informal dimulai dari level keluarga. Jadi dimulai dari masa anak-anak dan ini otomatis butuh panduan dari orang tua ya. Orang tua juga harus paling enggak sedikit memahami ya tentang kesehatan reproduksi di era sekarang ini. Jadi dimulai daripada level keluarga itu yang secara informal. Kemudian yang secara formal dilakukan di layanan-layanan kesehatan. Dan yang ketiga yaitu dengan bantuan dari media-media sosial itu. Nah, untuk masalah pelayanannya saat ini konseling untuk prakonsepsi rasanya sudah bisa dilakukan di fasilitas primer atau di puskesmas ya. Dan karena mereka sendiri juga memiliki fasilitas-fasilitas yang ada meskipun fasilitasnya terbatas ya. Misalnya saja kalau hanya pemeriksaan USG rasanya sudah bisa di puskesmas tertentu. Kemudian pemeriksaan infeksi yang terkait dengan HIV dan lain sebagainya, hepatitis sudah bisa dilakukan di di fasilitas primer ya. Nah, apabila ditemukan adanya suatu kelainan ataupun adanya suatu resiko-resiko medis ya, adanya riwayat-riwayat medis yang beresiko atau memerlukan suatu pemeriksaan yang lebih lanjut, nah mungkin baru di refer ke
fasilitas yang lebih lengkap. Ya, misalnya ada riwayat kelainan bawaan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail, misalnya melakukan pemeriksaan TORS, kemudian pemeriksaan yang lebih detail lainnya. Lah, itu mungkin bisa akan di-refer di fasilitas yang lebih lanjut. Tapi untuk lebih mudahnya, untuk konseling awal bisa saja dilakukan di fasilitas primer yang terdekat. Jadi lebih baik melakukan pemeriksaan daripada tidak gitu ya, Ya, Dok ya. prinsipnya Karena di situ juga ya. akan lebih tahu seperti apa kondisinya, dan kalau membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, nah itu akan dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap seperti itu ya, sahabat. Ya. Daripada Anda tidak melakukan konseling pranikah, ujung-ujungnya nanti Anda menyesal di kemudian hari. Ya. Nah, lebih baik melakukan pemeriksaan ataupun juga konseling pranikah. Nah, sebagai salah satu upaya apa yang perlu dilakukan dari pasangan untuk mempersiapkan calon ibu untuk kehamilan ini, Dok? Apa saja yang harus dilakukan bagi pasangan jauh-jauh hari sebelum pernikahan? Kalau kita bicara tentang konseling, apakah si ibu ini harus itu tadi sudah mulai harus mengkonsumsi asam folat, kemudian zat besi, karena kita juga tahu konsumsi zat besi di Indonesia bagi perempuan sangat kecil sekali. Seperti apa, Dok, untuk mempersiapkan ibu supaya siap untuk kehamilannya nanti? Ya, jadi layanan dari konseling pranikah ini tadi yang pertama untuk mencegah, utamanya ya, untuk mencegah terjadinya untuk menurunkan angka kematian ibu ya, yang disebabkan oleh karena penyakit-penyakit obstetri ya. Itu perlunya konseling di sini berupa pemberian layanan. Yang pertama tadi pemberian asam folat ya. Kemudian yang kedua kita lakukan screening terhadap riwayat sosial, riwayat medis, kemudian adanya riwayat kelainan-kelainan genetik ya. Kemudian yang ketiga kemudian yang ketiga itu pemeriksaan laborat ya. Nah, apabila dari pemeriksaan laborat kita bisa mendeteksi adanya kelainan-kelainan, misalnya yang paling sering adalah HB ya, hemoglobin ya. Nah, ini terkait dengan anemi pada ibu hamil. Kita tahu bahwa ternyata anemi di negara kita ini masih cukup tinggi sekali, antara 40 sampai dengan 50%. Ya, antara 40 sampai 50%. Jadi cukup tinggi sekali. Nah, anemi ini yang nantinya akan menyebabkan terjadinya stunting. Nah, baik itu dimulai dari awal kehamilan, misalnya saja menyebabkan terjadinya infertilitas, gangguan kesuburan, kemudian nanti pada masa hamil terjadinya pertumbuhan janin terhambat, kemudian baik juga itu pengaruh juga pada ibu yang dengan anemi, gampang lemas, gampang lesu ya. Kemudian juga adanya gangguan-gangguan pada plasentanya ya. Kemudian lagi ya masih banyak lagi ya yang berujungnya pada stunting itu sendiri ya. Kemudian pemeriksaan yang lain terkait dengan kesuburan ya, itu perlu sekali dideteksi di awal pada saat prakonseling ini sendiri. Jangan sampai adanya gangguan-gangguan yang terkait dengan kesuburan itu belum teratasi nantinya pada saat dia menikah. Di situ. Misalnya saja riwayat tadi dari riwayat menstruasinya, kemudian riwayat frekuensi menstruasi, adanya nyeri saat menstruasi. Demikian juga dengan pria, karena kalau pria lebih silent lagi nih. Kalau tidak dilakukan pemeriksaan sperma atau pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, nah adanya kelainan-kelainan bawaan yang lain ya tidak bisa diketahui, karena biasanya untuk pria asimptomatis atau tidak memberikan gejala. Dan juga screening terhadap penyakit-penyakit infeksi, ya, penyakit infeksi dan vaksinasi tentunya. Gitu. Jadi itu ya sahabat, selain juga ini angka anemia di ibu atau calon ibu di Indonesia cukup tinggi ya, Dok, hampir separuh 40 hingga 50%. Sampai sekarang masih seperti itu. Dan itu tidak pada sosial, kalau yang dulu pada sosial ekonomi yang menengah ke bawah.
Sekarang enggak, semua bisa saja terjadi anemi lingkungan sosial yang menengah ke atas pun juga cukup banyak yang anemi di sini. Nah, itu kan ya, sahabat. Padahal kalau ibu hamil ini mengidap anemia, ini bisa sampai nanti anaknya lahir, tumbuh besar, itu berpengaruh ke depannya, sahabat. Sehingga pencegahan stunting tidak hanya saat anak lahir, tapi jauh sebelum itu ya dok, yang untuk mempersiapkan ibu inilah itu pencegahan dari stunting ini, sahabat. Ini pertanyaan lagi dok dari ibu atau Mbak Dewi Ika ini. Apakah saya perlu memulai mengkonsumsi asam folat atau vitamin-vitamin lainnya sebelum menikah? Karena kan ada susu yang memiliki asam folat tinggi, dok. Dan apakah itu sudah mulai harus saya konsumsi sebelum menikah? Ya, jadi untuk pada pasangan yang sebelum menikah bisa saja dimulai, yaitu sebenarnya asam folat ini sangat penting sekali ya. Jadi tidak hanya pada yang pasangannya akan menikah ya, tetapi yang pada usia subur, usia reproduksi bisa saja dikonsumsi untuk asam folat ini, karena asam folat ini penting sekali untuk regenerasi dari DNA sel itu sendiri. Penting sekali juga untuk pertumbuhan dari sel telur. Pada pria juga bisa berpengaruh pada kualitas dari sperma, ya, meskipun tidak secara langsung. Tapi pada wanita asam folat sangat berperan penting sekali. Jadi bisa saja dikonsumsi rutin, ya. Tapi kalau pada pasangan yang sudah akan merencanakan untuk prakonsepsi, paling enggak 3 bulan untuk mengkonsumsi asam folat untuk mencegah terjadinya suatu kelainan-kelainan bawaan. Ya. Yang kedua, perlu juga konsumsi vitamin D3. D3 ini ternyata juga sangat penting sekali juga untuk regenerasi dari DNA, untuk pertumbuhan dari sel, itu ternyata membutuhkan vitamin D3. Ya. Dan perlu juga konsumsi dari zat besi ya, apabila memang dibutuhkan, tapi di sini ya, tapi harus ada cek HB-nya dulu untuk melihat kondisi HB, dan memang kalau memang diperlukan perlu juga untuk konsumsi zat besi di sini. Ya. Mungkin itu yang paling penting adalah asam folat sama D3 itu yang penting itu ya. Karena ini untuk regenerasi dari DNA sel yang sangat penting ya, sahabat. Nah, dok, apakah ada resiko-resiko tertentu yang bisa dicegah melalui konseling pranikah, seperti misal komplikasi saat kehamilan? Ini apakah bisa dicegah dengan konseling pranikah ini, dok? Ya, jadi dengan adanya konseling pranikah diharapkan, satu, pada wanita-wanita yang beresiko untuk terjadinya atau timbulnya penyakit yang terkait dengan kehamilan ini bisa dieliminasi, atau paling enggak bisa yang pertama dicegah, yang kedua bisa dieliminasi. Memang enggak bisa kita menghilangkan sama sekali, enggak bisa, tapi paling enggak sudah bisa dilakukan secara awal. Misalnya saja pada adanya ibu yang memiliki penyakit hipertensi, ya, hipertensi ini bisa diturunkan dulu, bisa diatur dulu tensinya, atau mungkin bisa dikonsultasikan untuk supaya nanti pada saat kehamilannya tidak sampai mengganggu baik itu ataupun mengancam baik itu ibu maupun janin. Kemudian yang kedua, selain untuk mencegah terjadinya resiko, yang kedua adalah deteksi dini adanya kelainan-kelainan yang dicurigai merupakan suatu kelainan genetik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi adanya gangguan-gangguan pada infertilitasnya. Ya. Yang keempat terkait dengan lifestyle atau gaya hidup, ya, pengaturan mulai dari asupan nutrisi, multivitamin, ya, termasuk asam folat yang tadi saya sampaikan, kemudian olahraga teratur, kemudian pengaturan dari berat badan, ya, ini terutama di sini ya, berat badan ini bisa underweight ataupun bisa dari overweight itu juga, ya. Kemudian status nutrisi yang terkait dengan hemoglobin atau kadar darah, ya, itu bisa
diatur pada saat prakonsepsi itu sendiri. Kemudian vaksinasi dan eliminasi penyakit-penyakit menular seksual atau penyakit-penyakit yang atau beresiko terjadinya kelainan-kelainan bawaan. Nah, Dok, kalau bicara tentang vaksinasi, kalau berhubungan dengan mempersiapkan ibu untuk kehamilan, vaksinasi apa yang harus, mungkin ada yang diulangkah, atau karena kan kita, waduh saya nggak tahu nih, saya dulu sudah vaksinasi atau tidak. Itu vaksinasi apa yang harus jadi perhatian utama dari calon pasangan ini, Dok? Supaya kan kadang orang apa ini harus wajib vaksinasi ini supaya saat kehamilan juga tidak mempengaruhi kesehatan janin nantinya, Dok. Ya, jadi prinsip vaksinasi itu tidak diberikan pada ibu hamil ya, prinsipnya. Sehingga pentingnya pada saat konseling ini kita mengingatkan vaksin-vaksin apa saja yang sudah pernah dulu dilakukan, karena rasanya sudah cukup rutin ya, mulai dari anak-anak SD itu pemerintah rasanya sudah cukup gencar, di fasilitas primer pun juga cukup gencar, semenjak bayi itu baru lahir itu sudah pernah dilakukan vaksinasi. Vaksinasinya meliputi vaksinasi adanya rubella, vaksinasi campak, kemudian DPT, itu ya yang vaksinasi yang sudah rutin. Nah, untuk yang ibu hamil biasanya dengan TT ya. Kalau TT ini di KUA itu sebelum terima buku udah harus vaksin dulu itu. Sudah ada bukti vaksin dulu itu minimal ya. Meskipun TT itu dilakukan nanti ada ulangannya nanti pada saat hamil ya. Tapi meskipun ternyata lewat, tapi paling enggak sudah pernah nih vaksin TT sebelum terima buku itu. Mungkin itu ya vaksin-vaksin yang perlu ya. Jadi yang dulu apapun itu tidak perlu diulang lagi ya, seperti rubella atau apa, tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang lagi selama tidak ada terjadinya penyakit itu terulang. Seperti itu. Yang penting memang harus ada keterbukaan saat anamnesa yang dilakukan ya, saat konseling pranikah itu yang harus dilakukan. Nah, kalau di sejauh ini kita bicara tentang sudah banyakkah yang melakukan konseling pranikah, Dok? Ya. Sejauh ini kadang kan saat ada ditemukan permasalahan, kemudian seperti apa dan apa yang dilakukan dokter gitu. Ya, baik. Nah, ini baik sekali ya. Jadi sejauh ini konseling pranikah kalau dari pengalaman pribadi masih belum banyak untuk yang di negara berkembang ya. Terutama di praktek sehari-hari ya, masih belum banyak untuk melakukan konseling pranikah ini ya. Tetapi kalau melihat di negara berkembang, mereka sudah rutin melakukan konseling pranikah ini. Bahkan mereka melakukan konseling genetik ya. Antar pasangan itu mereka melakukan konseling genetik. Jadi konseling genetik itu bisa dilakukan dengan pengambilan sampel darah atau bisa juga dengan mengusap dari di bagian dalam mulut ya. Nah, kulit di dalam mulut. Nah, itu kemudian dilakukan pemeriksaan secara genetik, melihat adanya kelainan-kelainan bawaan apa yang timbul dan sebagainya ya. Tapi saya rasa mungkin kita belum sampai yang ke situ, tapi paling enggak sekedar konseling aja. Dan di Indonesia atau mungkin di sini pengalaman saya pribadi masih belum banyak untuk melakukan konseling untuk melihat adanya resiko-resiko tersebut. Dan konselingnya baru dilakukan hampir rata-rata saat awal kehamilan. Nah, padahal sebenarnya saat trimester pertama awal pertama periksa, nah itu baru terbuka ya. Tapi itu istilahnya sudah terlambatkah atau seharusnya memang saat pranikah, Dok? Ya. Atau seperti apa? Kalau sudah di awal kehamilan itu kita sebut sebagai asuhan antenatal. Ya, sudah disebut dengan asuhan antenatal. Jadi sudah bukan masuk dalam wilayahnya prakonseling lagi ya. Tapi asuhan antenatal. Nah, di dalam asuhan antenatal ya baru kita lakukan pemeriksaan semuanya. Ya. Gitu, ya. Tapi itu tadi ya itu tantangan buat kita ya. Makanya tantangan kita buat kita untuk semua.
sahabat Merkuri itu lebih paham bahwa melakukan konseling pranikah itu jadi sangat penting ya, sahabat, di era seperti sekarang ini. Jadi deteksi dini apa yang menjadi kendala di kesehatan ataupun juga di reproduksi itu semua diketahui lebih awal, dan tentunya penanganan akan lebih baik sebelum pernikahan. Jadi saat pernikahan Anda sudah siap untuk kehamilan itu ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat, tetap stay tune di perbincangan Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya. Kita membahas terkait dengan pentingnya konseling pranikah bersama dengan Dr. Arifandi Pambudi SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi. Kita tadi saya menanyakan pada Dr. Arifandi seperti apa kondisinya, apakah sudah banyak, ternyata belum banyak masyarakat yang aware dan sadar berkaitan dengan pentingnya konseling pranikah, sahabat, karena angkanya sangat kecil untuk melakukan konseling pranikah ini. Padahal konseling pranikah ini sangat penting untuk dilakukan ya, untuk pencegahan baik itu penyakit genetik ataupun juga stunting yang harus dilakukan pencegahannya sejak dini, bukan hanya saat bayi itu lahir, sahabat. Ini menjadi sangat penting dengan angka anemi di Indonesia cukup tinggi, 40 hingga 50%, sahabat. Belum lagi saat kekurangan asam folat, ini juga menyebabkan kehamilan yang beresiko. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat, sehingga kita ingin membangun awareness terkait dengan pentingnya melakukan konseling pranikah yang tadi Dr. Revandi juga mengatakan bisa melakukannya di fasilitas kesehatan. Saat ada permasalahan baru akan dirujuk untuk mendapatkan layanan yang lebih lengkap lagi. Nah, pesan utama, Dok, bagi para calon pengantin di luar sana yang ini masih ragu untuk melakukan konseling pranikah, apa yang ingin disampaikan Dr. Arifandi? Ya, jadi awalnya dari dalam rangka untuk menurunkan angka morbiditas atau mortalitas dalam kehamilan yang di Indonesia ini masih cukup tinggi ya. Jadi ini bukan sekedar menakut-nakutin, tapi ini menjadi tantangan kita bersama di layanan kesehatan ya. Maka kita tidak bisa bergerak pada saat terjadinya suatu kehamilan itu terjadi, atau sebagai istilahnya sebagai pemadam kebakaran ya. Jadi begitu sudah hamil, ada penyakit, baru kita layani, baru kita lakukan tindakan intervensi dan lain sebagainya. Tetapi alangkah lebih baiknya, jadi salah satu metode untuk mencegah semua itu terjadi, yaitu dengan cara adanya konseling prakonsepsi ini. Sehingga konseling prakonsepsi ini merupakan suatu tindakan preventif untuk mencegah terjadinya penyulit-penyulit atau penyakit yang terjadi pada saat nanti terjadinya suatu kehamilan. Berikut juga untuk bisa menciptakan kondisi kehamilan yang sehat, baik ibu maupun janin yang akan dilahirkan nantinya. Juga terutama menciptakan kondisi keturunan kita di masa mendatang ini menjadi suatu generasi yang sangat unggul. Nah, untuk sebab itu maka layanan dari konseling prakonsepsi ini rasanya sangat bermanfaat sekali ya, sangat penting. Jadi kalau tadi saya upamakan untuk membangun sebuah rumah aja pasti akan berdiskusi, pasti akan bertanya, baik itu mulai dari yang ahlinya sampai dengan keluarga, pastinya begitu ya. Nah, apalagi mau menciptakan suatu generasi yang unggul. Ya, ini jadi perlu adanya suatu persiapan-persiapan yang optimal dalam hal ini. Nah, ini kenapa orang masih enggan untuk melakukan konseling pranikah, padahal pemerintah sendiri sudah memiliki aturan ya, Dok ya. Tidak hanya Kementerian Kesehatan, tapi di beberapa daerah, sahabat, ini bahkan sudah ada peraturan yang mengatur terkait dengan konseling pranikah. Kalau di Kementerian Kesehatan sendiri, sepengetahuan Dr. Rifandi, sudahkah memang aturan yang istilahnya terkait dengan konseling pranikah ini mewajibkan? Karena kan sebenarnya di persyaratan untuk ke KUA saja ini sudah harus misal untuk vaksinasi atau apa, itu kan salah satu hal ya, Dok ya. Ya. Jadi apa yang harus ditingkatkan, Pak?
Perda saja sudah ada aturannya. Apa yang harus ditingkatkan kalau menurut Dr. Arifandi untuk membuat masyarakat kita lebih aware lagi melakukan konseling pranikah gitu, Dok? Ya, jadi sebenarnya secara langsung itu beberapa hal itu sudah dilakukan ya oleh upaya-upaya oleh pemerintah ya. Yang pertama Permenkesnya sudah ada, kemudian dari kalau di kota Surabaya ini setahu saya sudah ada pusat pelayanan Pusat keluarga. pembelajaran keluarga. Ya, pusat pembelajaran pada keluarga ya. Itu jadi itu sudah dibuat itu melibatkan banyak psikolog juga sempat ada berkolaborasi juga dengan dokter-dokter ya, dokter-dokter objin ya, untuk memberikan layanan-layanan konseling itu sendiri ya. Kemudian juga dari KUA juga sudah menyarankan untuk melakukan vaksinasi ya, dan saya rasa mungkin ya memang tantangan masih banyak ya di sini ya, untuk memberikan kesadaran bahwa pentingnya konseling prakonsepsi ini dalam mencegah terjadinya suatu fatalitas dalam kehamilan itu sendiri. Ini menjadi sangat penting ya, sahabat, untuk membuka wawasan Anda sekalian gitu terkait dengan pentingnya konseling pranikah, karena kita tahu sendiri gitu. Esanya kelainan pada kehamilan itu juga semakin meningkat, sehingga melakukan konseling pranikah ini bisa salah satu hal yang dilakukan untuk deteksi dini ya, Dok ya. Nah, sebagai closing statement, Dok, apa yang ingin disampaikan terkait dengan pentingnya konseling pranikah ini supaya lagi-lagi masyarakat lebih aware, toh ini tidak istilahnya jauh untuk dilakukan di fasilitas kesehatan juga bisa, atau mungkin masyarakat masih ada anggapan apakah ini mahal ya, Dok ya? Atau seperti apa sebagai closing statement yang diberikan Dr. Arifandi berkaitan dengan hal ini? Ya, jadi kami dari bidang medis sangat berharap sekali bahwa peranan konseling pranikah ini bisa menjadi bagian dari masyarakat ya, bisa menjadi membuka wawasan dan edukasi untuk masyarakat bersama. Artinya bahwa segala sesuatu itu memang harus direncanakan, harus diatur ya, dan penting juga bahwa konseling pranikah ini tidak hanya dilakukan di fasilitas-fasilitas yang terlengkap dan lain sebagainya. Sudah banyak fasilitas-fasilitas yang memfasilitasi terjadinya konseling pranikah, mulai dari layanan primer di puskesmas, kemudian pemerintah kota juga mengadakan Puspaga itu ya, itu layanan yang ada di Shola itu ya, itu juga sudah melakukan layanan tersebut. Kemudian dari KUA juga ada, mungkin juga ada beberapa dinas-dinas instansi terkait yang memfasilitasi hal tersebut. Jadi tinggal kami harapkan masyarakat ini bisa melakukan konseling untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan nanti pada saat kehamilan. Ya, kami harapkan bisa saling mengingatkan dan saling menyadari akan pentingnya dan dari perencanaan terhadap segala sesuatu hal, terutama yang berhubungan dengan prakonsepsi ini sendiri. Untuk bisa menghadirkan generasi emas ya, menuju generasi emas, menuju Indonesia emas di 2045. Ini menjadi salah satu upaya penataan ya, sahabat, supaya bisa menghadirkan generasi-generasi yang luar biasa. Terima kasih Dr. Arifandi Pambudi sudah memberikan kita banyak edukasi dan informasi terkait dengan pentingnya konseling pranikah ya, sahabat. Dan untuk Anda yang tertinggal perbincangan ini, Anda bisa mengikuti kembali, menyaksikan kembali perbincangannya di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan, sahabat. Anda bisa mengikuti kembali perbincangan Rumah Sehat yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.